Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu pagi ini. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan baik. Sehat, amin. Amin. Ya. Ini saya ada tugas dari CDP Bapak untuk wawancara masalah dilema etika. Dilema etika. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Bambang selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pecalungan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kepala sekolah itu kadang tidak bisa menemui langsung kasus itu terjadi. Bisa berasal dari laporan dari guru, laporan dari tim pencegahan dan penindakan kekerasan. Nah, kalau di sekolah itu umumnya yang paling banyak itu kasus pembulian anak. Dan pembulian anak ini ada yang verbal, ada yang fisik. Ini yang umum. Nah, untuk mengidentifikasi apakah itu bagian dari dilema etika atau bukan, itu saya melihat dari sisi ini ya pertimbangan teman-teman lah, pertimbangan tim ini masuk dalam ranah yang mana. Kalau dilema etika, maka penyelesaiannya harus sangat hati-hati. Terima kasih Pak. Jadi memang ketika mengambil keputusan itu harus melihat situasi dan kondisi. Betul. Tidak. Setiap kasus berbeda-beda lah. Nah, untuk ini selama ini Bapak Bambang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua, tapi harus mengambil salah satu. Ya, pertimbangannya cukup banyak kalau seperti itu, dan harus melihat kasus itu secara detail berasal dari data yang lengkap pula. Kalau sudah ketemu, pertimbangannya adalah mana yang lebih memiliki nilai manfaat. Itu yang kita dahulukan penyelesaian. Dan pertimbangan utamanya adalah tetap pada si anak, agar anak itu tetap bisa sekolah, kemudian dari sisi psikologi dia tidak terganggu dan merasa masih nyaman berada di sekolah. Berarti semuanya demi anak dan anak saya. Betul. Orientasinya di situ. Terima kasih. Yang berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Bambang lakukan selama ini? Ya, ketika muncul satu kasus, kemudian ada laporan atau saya menemui langsung, biasanya saya meminta tim yang khusus menangani itu untuk mencari data selengkap mungkin dari berbagai sumber, sehingga kita bisa menguji validitas data itu. Kalau sudah lengkap, kemudian memang ada bukti yang akurat, baru kita adakan satu bahasan secara tim. Itu langkah-langkah yang konkret Pak ya? Biasa dijalankan. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Satu, koordinasi. Yang kedua, komunikasi. Ya, dua hal ini sangat efektif untuk menyelesaikan hampir semua masalah. Ketika ada komunikasi dan komunikasi yang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Luar biasa. Jadi musyawarah ini. Baik, saya lanjutkan. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang agak berat itu ketika keputusan itu membawa dampak yang jauh, meskipun keputusannya itu berat dan dampaknya bisa meluas, biasanya kita pertimbangkan mana yang memberikan nilai manfaat lebih besar terhadap anak, terhadap kelangsungan anak sekolah dan marwah sekolah. Jadi walaupun keduanya baik, tapi kita ambil yang paling baik di antara keduanya. Karena setiap keputusan pasti membawa konsekuensi dan dibutuhkan keberanian seorang pimpinan untuk mengambil keputusan meskipun ini nanti dampaknya cukup
komunikasi, koordinasi, insya Allah bisa. Berikutnya Bapak, apakah Bapak Bambang memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah Pak Bambang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedurnya seperti apa? Ya, tergantung masalahnya. Iya. Tergantung masalahnya. Ketika masalah itu terkait dengan, ambil contoh satu kasus misalnya, menentukan anak ini masih bisa bertahan di sekolah ini atau anak ini membutuhkan lembaga pendidikan lain yang lebih pas bagi dia, nah itu harus diputuskan secara cepat karena terkait dengan waktu. Tapi secara fungsi memang nggak ada sih penentuan jadwal ini harus selesai dalam waktu ini tergantung masalahnya. Tergantung masalah. Terima kasih Bapak. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus delima etika tersebut? Ya, tim sekolah, tim pengembangan sekolah, kemudian di sekolah banyak sekali yang terkait dengan misalnya kesiswaan, di kurikulum, di rumah, di sandra. Seperti itu masih ada lagi yang namanya tim pencegah dan penindakan kekerasan. Dan tim-tim itu sangat efektif ketika kita ajak komunikasi dengan baik dan koordinasi berjalan. Berarti keputusan yang diambil itu tidak serta-merta diambil sendiri. Tidak. Harus pertimbangan. Betul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Bambang petik dari pengalaman Pak Bambang mengambil keputusan dari pemerintah tersebut? Ya. Pemimpin harus berani mengambil keputusan meskipun keputusan itu berat. Ini. Dan pemimpin harus berani mengambil resiko dan menanggung resiko ketika keputusan itu sudah dijalankan. Sepanjang pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan cara yang baik dan melibatkan berbagai tentu pro dan kontra biasa. Iya, terima kasih Bapak, luar biasa ini memunculkan pemikiran baru bagi kami untuk pengambilan keputusan dalam delima etika ini. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam Bapak Riswanto. Perkenalkan saya Riswanto dari SMP Negeri Sambungan. Ini ada tugas CGB Bapak untuk mewawancari Bapak tentang delima etika. Monggo, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan baik hari ini. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Oke, langsung aja Bapak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral? Ya Pak, dalam beberapa waktu ini memang ada beberapa kasus salah seperti itu yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk mengidentifikasi apakah ini kasus tentang bujukan moral ataupun dilema etika. Kalau bujukan moral kan sudah begitu jelas nih, mungkin antara hal yang benar dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan atau benar atau salah lah, seperti itu. Kalau dilema etika ini berkaitan mungkin dengan kita sendiri, bagaimana kita berhubungan dengan orang dan sebagainya, menentukan yang terbaik di antara yang benar lah, itu seperti itu, kurang lebih seperti itu Pak Riswanto. Jadi memang delima etika ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kita. Ya, kepentingan yang terbaik di antara yang baik lah gitu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bapak, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, terkait kasus yang kedua-duanya benar gitu, dan mengandung nilai kebajikan. Yang pertama dalam pengambilan keputusan, tentunya saya tidak mengambil keputusan secara sepihak atau secara langsung. Yang pertama yang berkepentingan kita ajak ngobrol dulu lah, bagaimana kita berdialog, berkomunikasi,
Dan tentunya dalam pengambilan keputusan nanti akan kita musyawarahkan tentunya dengan semua pihak, terutama warga sekolah. Jadi pengambilan keputusan itu didasarkan pada musyawarah mufakat, musyawarah kita warga sekolah gitu. Itu Pak Aris. Oh iya, berarti tidak serta-merta karena Bapak itu kepala sekolah terus mengambil keputusan sendiri tidak ya? Berarti harus ada pertimbangan-pertimbangan. Iya, banyak sekali pertimbangan yang harus kita laksanakan. Jadi yang terpenting memang keputusan akhir ada di kepala sekolah, tapi untuk sampai ke keputusan tersebut kita sebaiknya kita musyawarahkan dulu untuk mencari solusi yang terbaik. Luar biasa. Terus kira-kira langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi dilema etika selama ini? Ya. Untuk mengatasi kasus-kasus, terutama kasus dilema etika ya. Yang pertama kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, kemudian kita ajak ngobrol yang mempunyai kepentingan seperti itu. Jika berkaitan dengan beberapa orang atau 2 orang ya kita ajak ngobrol terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah kita musyawarahkan. Sebisa mungkin musyawarah tersebut menghasilkan musyawarah mufakat, tidak sampai ke voting. Jadi yang pertama langkahnya kan kita identifikasi dulu, kemudian kita cari informasi dan terakhir adalah kita musyawarahkan. Berarti ada 3 langkah Pak ya? Iya. Jadi mencari informasi, terus identifikasi, terus musyawarahkan sehingga keputusan itu yang terbaik. Iya, jadikan keputusan yang terbaik kita semua lah. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan atau ditinggikan gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya, menurut saya hal yang paling efektif itu adalah di musyawarah itu Pak. Jadi walaupun saya sebagai kepala sekolah kan itu terkait dengan dilema etika. Dilema etika kan semuanya benar kita cari solusi yang terbaik di antara yang baik itu. Jadi yang paling efektif itu ya kita minta pendapat kepada semua warga sekolah, atau yang terakhir adalah dimusyawarahkan. Itu yang terpenting adalah musyawarah itu. Jadi intinya yang paling efektif adalah musyawarah ya Pak ya? Musyawarah gitu. Hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika yang tersebut? Tantangan memang tidak ya banyak, bisa dibilang banyak atau bisa dibilang juga tidak, tergantung kitanya gitu. Salah satu tantangan yang mungkin terkait dilema etika ini adalah yang berkaitan dengan pihak luar, itu kan tantangan. Bagaimana tantangan tersebut bisa kita hadapi dengan baik ya? Kita punya di sini kan warga sekolah, tidak hanya saya dan Bapak Ibu guru ya, kita juga melibatkan misalnya dari komite dan sebagainya. Nah itu memang tantangannya jika kita berhubungan dengan beberapa pihak yang mungkin di luar sekolah. Jadi kita harus benar-benar bagaimana permasalahan ini kita selesaikan dengan baik gitu. Intinya berarti tantangan itu ketika keluar berarti harus ada komunikasi yang baik di luar, ada sekolah, ada orang tua, ada komite gitu. Betul sekali. Terima kasih Bapak. Terus selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, untuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu atau tidak? Saya tidak mempunyai jadwal khusus. Ya, yang terpenting jika itu ada suatu masalah tentang dilema etika dan bisa mungkin itu bisa diselesaikan cepat, ya kita laksanakan lebih cepat. Jika memang itu kita tidak membutuhkan musyawarah yang lama atau kepala sekolah itu bisa memutuskan sendiri, lebih cepat lebih baik menurut saya. Jadi apakah itu harus digunakan prosedur, kemudian menggunakan waktu khusus dan sebagainya? Kalau saya rasa tidak, tergantung dari permasalahan tersebut. Jika permasalahan untuk sekarang lebih baik kita selesaikan
kita bisa selesaikan sekarang ya kenapa tidak, jadi tidak perlu harus menunggu waktu-waktu khusus tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti itu, tidak ada waktu khusus gitu Pak. Oh iya. Jadi tinggal melihat segi permasalahannya di mana. Gitu. Kalau memang harus ambil cepat, berarti diambil cepat keputusannya. Ketika harus bermusyawarah, harus ada tata cara, berarti menunggu waktu yang tepat. Gitu, seperti itu, betul sekali Bapak. Iya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus delima etika tersebut? Terutama yang untuk mempermudah kemudian membantu kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, ya terutama yang sangat membantu itu adalah rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru. Nanti kemudian jika Bapak dan Ibu guru itu juga masih kesulitan, kan kita juga punya komite itu sangat membantu sekali. Nah, selama ini semua permasalahan bisa kita selesaikan di tingkat sekolah. Jadi di kita sekolah paling juga dengan komite, kalau sampai ke dinas insya Allah tidak. Jadi yang sangat membantu itu adalah teman-teman dan dari warga sekolah sendiri, terutama Bapak dan Ibu guru itu. Iya, luar biasa. Jadi keputusan itu tidak diambil serta-merta Bapak itu kepala sekolah terus diambil sendiri, tidak ya. Berarti ada beberapa yang membantu keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, tadi warga sekolah, terus komite juga tidak, alam penting adalah orang tua dan dinas juga bisa, karena jika itu memang harus kita memerlukan dari dinas. Jadi memang keputusan akhir ada di kepala sekolah, tapi bagaimana sampai menuju ke keputusan tersebut perlu adanya langkah-langkah, terutama musyawarah mufakat itu adalah yang terpenting untuk di sekolah tersebut. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil delima keputusan, delima etika dalam keputusan Bapak? Permasalahan dilema etika itu memang terkadang bagi saya sendiri memang agak sulit kalau harus menyelesaikan saya secara harus keputusan kepala sekolah secara pribadi. Memang dilema etika ini perlu adanya musyawarah untuk mufakat. Jadi pembelajaran yang saya rasakan yang paling baik itu adalah dalam kasus dilema etika sebisa mungkin kita musyawarahkan kepada semua Bapak dan Ibu guru sehingga kita dapat mengambil keputusan yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Jadi semuanya tidak ada yang merasa terpinggirkan atau tersingkirkan. Jadi itu pengalaman yang terbaik itu adalah di musyawarah tersebut Bapak. Iya, luar biasa Bapak. Jadi saya jadi lebih tahu tentang pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah SD Negeri 1 Surakarta ini. Keputusan itu memang walaupun sebagai kepala sekolah tidak otoriter, tetap dimusyawarahkan dari yang baik ke yang terbaik. Seperti itu kurang lebih. Iya. Terima kasih sekali mulia Bapak untuk hari ini. Saya kira cukup, nanti mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Saya doakan Bapak sehat selalu. Amin. Saya juga mendoakan semoga dengan segitinya lancar dan selesai untuk jenjang karir berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.